Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan taufiknya untuk kita melanjutkan kembali kajian rutin kita tentunya, yaitu bahasan aqidah at-tahawiyah. Dan kalau kita melihat dari bahasan yang ada, ini kita sudah memasuki bahasan akhir ya daripada kitab At-Tahawiyah ini. Jadi mungkin satu pertemuan lagi kita akan menghabiskan bahasan akidah At-Tahawiyah ini, dan semoga Allah tentunya memberikan kita keikhlasan dari apa yang kita pelajari, kemudian kita amalkan, dan seterusnya kita bermohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti pada hari kiamat. Baik, silahkan ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, silahkan dibuka buku terjemah yang pernah dibagikan pada halaman yang ke-21 ya, pada halaman yang ke-21. Itu halaman sebelum halaman akhir ya. Baik. Tafadhol dibaca. Ini menunggu sebagian jamaah mungkin yang masih mencari kitabnya. Tafadhol dibaca poin yang ke-101. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alama hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraq at-Tahawi. Qala wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitaba was sunnata wa ijma'al ummah. Berkata al-Imam Abu Ja'far al-Waraq at-Tahawi, kita tidak mempercayai yakni ucapan dukun maupun peramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Wa naral jama'ata haqqan. Jadi itu saja dulu poinnya yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi di situ disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhul kitaba was sunnata wa ijma'al ummati. Kita tidak mempercayai, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempercayai ucapan kahin, seorang dukun, wala arrafan, maupun peramal, wala man yadda'i syai'an. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Tapi ini bahasan yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam bahasan akidahnya, karena kaitannya dengan akidah sangat jelas sekali. Kaitannya sekali lagi bahasan ini dengan akidah sangat jelas sekali, di mana ini permasalahan berkaitan dengan al-ghaibiyat, berkaitan dengan hal-hal yang gaib, dan hal-hal yang gaib itu pastinya yang kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan, menerangkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Sudah jelas. Jadi seorang jiwa atau seorang itu tidak mengetahui apa yang akan didapatkan besok. Kemudian juga dalam surah An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Jadi tidak ada yang mengetahui suatu hal yang gaib yang berlaku, yang terjadi ya, baik di langit maupun yang ada di bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang dibacakan tadi berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan para anbiya, para rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Itu kalau mereka mengetahui hal yang gaib, berarti mereka
mereka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kecuali orang yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah ijma' kata beliau rahimallahu taala Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Taib. Jadi kaitannya sekali lagi bahasan atau permasalahan ini erat sekali karena yang namanya kahin atau arraf ini disebut kahin atau arraf dan bahasan rinci berkaitan dengan kahin berkaitan dengan arraf ini telah kita lalui bahasannya bersama di dalam kitab At-Tauhid. Ya, di dalam kitab At-Tauhid di situ rinciannya telah kita bahas. Pernah kita sebutkan kahin itu adalah orang yang mengakui, ya, mengetahui hal yang gaib berkaitan dengan al-mustaqbal. Atau yang berkaitan dengan yang masa lampau, kahin. Kemudian arraf katanya yang mengetahui hal yang gaib yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Nah, tapi intinya sama saja. Mau kahin, mau arraf, itu poinnya adalah mereka mengklaim memiliki pengetahuan atau mampu mengetahui hal-hal yang baik, hal-hal yang gaib, baik yang berlaku pada masa terdahulu maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu kata beliau Imam At-Tahawi di sini wala man yadda'i syai'an yukhalif al-kitab was sunnah. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin, semuanya itu kita tidak benarkan. Semua kita tidak benarkan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak benarkan. Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam syarahnya, dalam syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu taala, yaitu Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala menyebutkan di sini wa haula'i alladziina yaf'aluna hadhil af'al al-kharijah 'anil kitab was sunnah anwa'. Jadi mereka-mereka yang mempraktekkan sesuatu yang keluar daripada Quran dan Sunnah serta ijma', ini kata beliau bermacam-macam. Nah, jadi mereka-mereka yang mempraktekkan, yang mengamalkan perbuatan, ya, perbuatan yang keluar daripada kitab Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ini bermacam-macam, kata beliau. Jadi beliau menyebutkan di antaranya adalah kata beliau fanau'un minhum ahlu talbis wa kadhib wa khida'. Jadi di antaranya mereka yang ahlu talbis, yang mentalbis, yang menipu manusia. Jadi menipu manusia. Kata beliau fahaula yastahiqun al-uqubah al-baligha. Mereka orang-orang seperti ini berhak mendapatkan uqubah. Berhak mendapatkan ganjaran atau balasan, ya, al-balighah yang besar. Jadi berhak mendapatkan hukuman, ya, berhak mendapatkan hukuman yang keras. Allati tarda'uhum wa amsaluhum 'anil kadhib wat talbis. Jadi berhak mendapatkan hukuman yang berat untuk menjadikan mereka jera, artinya mereka menjadikan mereka berhenti dari perbuatannya. Jadi jenis yang pertama kata beliau rahimahullahu taala ada orang yang memang melakukan perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ini dengan tipu-tipu semata, dengan tipu-tipu, dan ini betapa banyak orang-orang seperti ini di negeri kita, betapa banyak orang pura-pura jadi kiai, orang pura-pura jadi dukun, orang pura-pura menggandakan uang dengan cara trik tipu-tipu. Itu banyak. Jadi ini jenis yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala. Dan ini hukumannya harus dihukum, ya. Hukumannya itu harus dihukum dengan hukuman berat agar mereka berhenti, jerah dari perbuatan seperti itu. Baik. Ini yang pertama, jadi tipu-tipu dan ini banyak kita jumpai. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua kata beliau ada di antara mereka yang mereka mengaku diri mereka kaman yadda'i an-nubuwah. Jadi mereka yang mengaku
diri mereka nabi. Ya, mengaku diri mereka nabi, kemudian yang mengaku diri mereka membawa ajaran-ajaran baru. Nah, ini mereka ada orang-orang yang mengaku diri mereka nabi atau mengaku diri mereka membawa ajaran-ajaran syariat baru. Tentunya selain syariat Islam. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, ini ini kata beliau yastahiqu al-qatla. Jadi orang-orang seperti ini berhak untuk dihukum bunuh. Berhak untuk dihukum bunuh. Jadi kalau tadi yang pertama yang tipu-tipu itu dihukum hukum berat tapi tidak sampai dihukum bunuh. Tapi ini karena mengklaim diri mereka nabi, kemudian mengklaim diri mereka membawa ajaran syariat baru, jadi mereka pun berhak kata beliau untuk dibunuh. Jadi hukumannya dibunuh. Kemudian kata beliau, ada jenis yang lain, yaitu orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam hal ini, dalam hal yang gaib, yang tentunya kita bahasanya adalah bahasan yang gaib, ya, bahasan perkara-perkara gaib. Mereka yang mengklaim, mempraktikkan, mengamalkan sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam hal yang gaib. Ini tadi kita sebutkan, yang pertama tipu-tipu, yang kedua klaim diri mereka nabi atau mengklaim diri mereka memiliki ajaran-ajaran baru, mendapatkan wangsit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini jenis orang yang melakukan sihir, mengamalkan atau mempraktikkan amalan sihir. Nah, ini sihir yang kita pernah bahas, ya. Jadi para ulama dalam hal ini madhab Syafi'i rahimahullahu taala dan juga madhab ulama yang lainnya, Ahmad, madhab Hanafi, madhab Maliki, mereka mengatakan bahwa hukuman daripada sihir, kalau benar-benar sihirnya itu atas kerjasama daripada jin, maka hukumannya dibunuh. Taib. Jadi ini hukuman para ulama tentang pelaku sihir. Nah, tentang pelaku sihir. Jadi mereka dihukumi bunuh oleh para ulama. Nah, kenapa? Karena memang keburukan yang didapatkan atau yang diakibatkan oleh tukang-tukang sihir ini tentu sangat-sangat besar sekali. Taib ini sihir. Kemudian ada juga yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa na'un akhar minhum mutalabbisun bil ahwal asy-syaitaniyah wal kusyuf wa mukhatabatuhu rijal al-ghaib wa anna lahum khawariq taqtadi annahum awliya Allah. Jadi yang lain kata beliau itu ada orang yang terasuki oleh syaitan, ya, sehingga mereka mengaku ada hubungan dengan rijalul ghaib, ada hubungan dengan rijalul ghaib, rijal laki-laki, ini pasukan-pasukan gaib dari golongan-golongan jin. Nah, jadi mereka memiliki ilmu kasyf, jadi bisa menyingkap tabir-tabir gaib. Nah, dan mereka mengklaim diri mereka sebagai wali-wali Allah. Ini kata beliau. Ini ada jenis yang semacam ini, dan jenis-jenis yang beliau sebutkan di sini memang fakta demikian, ya, yang kita dapati di sekeliling kita ada di antara jenis-jenis yang tadi disebutkan. Nah, ini jenis yang terakhir yang beliau sebutkan, yang orang-orang yang terasuki oleh syaitan, ya, dan mengaku diri mereka ada hubungan dengan rijalul ghaib, ya, pasukan-pasukan gaib dari golongan jin, dan memiliki kekuatan kasyf, ya, membuka tabir hal yang gaib, memiliki keramat-keramat, dan mengakui diri mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya hal ihwal mereka pada surah Jin ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins. Nah, di sana ada segolongan orang dari golongan manusia, ya'uduna birijalin minal jin. Nah, mereka minta perlindungan kepada rijal, laki-laki atau pasukan laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa. Namun justru apa yang mereka dapatkan?
mereka dapatkan malah kesesatan yang di situ. Jadi ayat itu menyebutkan bahwa ada sekelompok manusia ya dari golongan laki-laki atau wanita ya, manusia minta perlindungan kepada rijal minal jin. Nah, ini yang mereka klaim sebagai rijalul ghaib. Rijalul ghaib kalau kita dengar ya dari tarekat-tarekat yang ada, itu yang dimaksud adalah kelompok pasukan atau kelompok jin yang mereka masukkan. Tapi apa yang mereka dapatkan ya tentu adalah fazaduhum rahaqa, yaitu justru malah menambah kesesatan bagi mereka yang meminta perlindungan kepada jin tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dengan singkat tadi kita sebutkan keadaan-keadaan ya, keadaan-keadaan atau jenis-jenis orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dalam bab al-ghaibiyat, dalam bab hal yang gaib. Nah, jenis-jenis yang semacam itu, mau namanya kahin, mau namanya arraf, mau namanya dukun, mau namanya orang pintar, mau namanya ahli nujum, itu semua sama. Itu semua sama. Begitu kata beliau rahimahullahu taala dalam syarahnya, kata beliau wal wajib ala waliyil amr, maka wajib atas pemerintah, wajib bagi waliul amr, pemerintah dalam hal ini, wa kullu qadirin, dan juga wajib bagi setiap orang yang mampu, an yas'a fi izalati haula al-munajjimin wal kuhan wal arrafin. Kita ulangi, wajib bagi atau atas pemerintah dan juga bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melenyapkan, dibilang di sini izalah, melenyapkan, menghapus, melenyapkan mereka-mereka al-munajjimin, yaitu ahli nujum, wal kuhan, para dukun, wal arraf, peramal, wa ashabud darab birramli wal hasa, dan mereka-mereka yang dinyatakan orang-orang pintar, wa man'uhum minal julus, serta melarang mereka untuk bergaul dengan manusia, fil hawanit, di tempat-tempat majlis, ya, wa turuqat, di jalan-jalan, wa an yadkhulu 'alan nas fi manazilihim lidzalik, dan melarang mereka untuk masuk ke rumah-rumah orang. Ini kata beliau rahimahullahu taala dalam hukuman ya, hukuman kepada mereka-mereka yang mengakui hal-hal yang gaib dengan segala jenisnya yang tadi yang kita sebutkan. Ya, ini seharusnya demikian pemerintah, tapi tidak ya dengan sebagian pemerintah ya, sebagian pemerintah di negeri-negeri sebagian kaum muslimin, bukan justru malah dilenyapkan, bukan justru malah diboikot, tapi justru malah diberikan tempat ya, malah diberikan tempat. Naudzubillah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang diterangkan oleh para ulama. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan malah ya, karena sebagian daerah kaum muslimin justru malah tadi kita sebutkan memberikan peluang, memberikan panggung ya kepada mereka-mereka yang mengatakan diri mereka golongan putih lah. Di sini tadi kita sebutkan jenis-jenisnya tadi ya, perlu diperhatikan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, jenis-jenis orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam hal ghaibiyat. Ada yang tipu-tipu, ada yang mengklaim diri mereka membawa syariat baru, mengaku diri mereka nabi, ada memang caranya sihir, ada yang memang konon katanya memiliki ilmu kasyf ya, ilmu yang boleh menyingkap, ilmu ladunilah, ada rijalul ghaib, atau dengan kata lain ini golongan putih. Nah, ini yang terakhir yang tadi kita sebutkan, ini sering kita dengar dengan istilah golongan putih. Jadi kalau sihir-sihir itu golongan hitam katanya. Nah, di sini mau putih lah, mau hitam lah, mau warna apa lain, kuning, coklat, semuanya itu kita tidak permasalahkan. Yang menjadi permasalahan adalah hakikatnya. Dengan itu hakikatnya kata beliau rahimahullahu taala, wal wajib ala waliyil amr wa kullu qadirin an yas'a fi izalati haula al munajjimin. Jadi wajib atas pemerintah dan juga orang-orang yang mampu memiliki kemampuan untuk melenyapkan mereka-mereka itu dan memboikot mereka, melarang untuk bermajlis, melarang untuk masuk kepada atau ke rumah-rumah, berziarah dan seterusnya.
Nah, ini istilahnya di karantin saja mereka ya, di karantina. Nah, seperti halnya kita anggap mereka orang-orang yang menyebarkan virus. Nah, jadi ditempatkan di rumahnya. Ini seharusnya demikian. Oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, wa yakfi man ya'lam tahrimu dzalik wa la yas'a fi izalatihi ma'a qudrati 'ala dzalik qaulihi ta'ala kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Maka cukuplah sebagai peringatan bagi orang yang mengetahui keharaman perbuatan ini, yaitu perbuatan macam-macam orang pintar, baik golongan hitam maupun putih, ini cukuplah sebagai peringatan bagi mereka yang mengetahui akan keharaman perbuatan ini, kemudian tidak berusaha menghilangkannya, tidak berusaha melenyapkannya, tidak berusaha amar ma'ruf nahi munkar ma'a qudratihi ala dzalik, padahal ada kemampuan untuk itu. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatannya, kanu mereka itu yaitu Bani Israel ya, la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak saling memperingatkan dari perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alu, sungguh perbuatan mereka itu sangat-sangat keji. Nah, ini kenapa sebab di antara sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini dikhawatirkan demikian. Dikhawatirkan demikian karena apa? Karena ini jelas keharamannya namun tidak ada usaha. Jadi bagi kita tentu ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini tetap kita berada pada kaidah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kalau tidak mampu dengan yad, tangan, kekuasaan, kemampuan secara zahir, jadi kita pindah kepada ucapan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Wa man lam yastati' fa biqalbihi, fa bilisanihi, kemudian fa biqalbihi, dengan lisannya, kemudian dengan hatinya. Dengan lisannya ya seperti ini kita jelaskan kepada manusia, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain. Kalau kita memiliki media sosial, akun ya media sosial, Facebook, WhatsApp dan seterusnya, kita sebarkan artikel-artikel atau poster-poster lah yang berkaitan dengan keharaman perbuatan tersebut, larangan perbuatan tersebut. Paling tidak itu sebagai perwakilan kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai hujah bagi kita untuk apabila kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya dikhawatirkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan bahwa musibah-musibah yang ada itu salah satu di antaranya adalah ini. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Terus berkaitan dengan kahin, berkaitan dengan arraf, tadi jenis-jenisnya tadi kita sebutkan ya. Itu juga hukumannya tadi sudah jelas ya, di dalam Islam hukumannya sudah jelas. Kemudian berkaitan dengan arraf atau orang-orang yang mengklaim diri mereka mengakui hal-hal yang gaib, ini telah kita lalui bersama hadisnya. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa kahin, arraf, dukun maupun tukang ramal atau ahli nujum atau orang pintar, apalah bahasanya, itu pada hakikatnya pendusta. Pada hakikatnya pendusta. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma, annaha sami'at Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tanzilu fi al-anan wa huwa as-sahab, malaikat turun ke as-sahab, ke awan. Fa tadhkurul amra qudiya fis sama, lalu malaikat itu menyebutkan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan, yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Jadi ini ada keputusan oleh Allah atau takdir ya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan kepada para malaikat, lalu malaikat-malaikat yang turun di awan tadi menyebutkan itu. Kemudian fatastariqus syayatin as-sam'a fatasma'uhu. Lalu syaitan-syaitan itu
mencuri, ya, mencuri informasi yang disebutkan oleh malaikat tadi. Fatuhihi ilal kuhan, lalu setan-setan itu menyampaikan kepada ini tukang ramal, dukun, ahli nujum. Lalu fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin min indi anfusihim. Kemudian ahli ramal, tukang dukun, tukang ahli nujum ini menambah kebohongan dari diri mereka, ya, sebanyak 100 kebohongan. 100 tambahan, 100 kebohongan. Jadi satu berita disampaikan oleh syaitan tadi yang hasil pencurian tadi, itu ditambah. Jadi ditambah 100. Dan 100 ini tentu tidak menjadi batasan, ya. 100 ini menunjukkan banyaknya kebohongan yang ditambah-tambah. Ya, yang ditambah-tambah. Dan perlu diketahui bahwa proses terjadinya pencurian informasi oleh syaitan-syaitan itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka tidak ada syaitan yang berhasil mencuri-curi berita. Tidak ada syaitan yang berhasil mencuri informasi dari langit. Tidak ada. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jin ayat 9. Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Jadi ketika mereka mencuri-curi itu, jadi ada bintang-bintang, meteor-meteor gitu yang menembak mereka sehingga mereka tidak mampu lagi. Ini setelah setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ya baru mereka dapat curi-curi gitu. Itu pun hasil curiannya itu ketika sampai di tukang ramal, ahli nujum, dukun dan seterusnya dari jenis-jenis mereka ditambah-tambah oleh mereka. Tadi kata Nabi SAW ditambah 100 kedustaan ditambah oleh mereka. Ini ketika syaitan-syaitan berhasil mencuri berita, itu sekali lagi ditambah, ya, dengan kebohongan yang banyak sekali. Apalagi tadi disebutkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tidak ada lagi syaitan yang mampu mencuri berita dari langit, tidak ada. Nah, kalau sudah demikian adanya, maka sudah dipastikan apa yang disebut oleh dukun, apa yang disebut oleh peramal, itu sudah bisa dipastikan dusta. Bukan 100 kedustaan lagi ditambah, tapi seluruhnya adalah tambahan-tambahan dusta. Baik yang diterima oleh jinnya sendiri, itu pun dusta. Taib. Jadi ayyuhal khawatul akhwat rahimani wa rahmakumullah, jamaah semua. Jadi ini yang perlu kita sampaikan dan kita yakini bahwasanya itu adalah kedustaan sehingga tidak boleh dipercayai. Kalaupun ada perkara-perkara yang terkesan benar, ya, dengan ucapannya, maka itu hanya ketepatan saja. Itu hanya ketepatan saja. Jadi ketepatan bukan berarti mereka benar. Sekali lagi, ketepatan bukan berarti mereka benar. Ini harus kita tekankan, kita harus terangkan, ya, terutama kepada anak-anak kita supaya mereka tidak percaya akan hal itu. Dan ini juga kata para ulama dan pernah kita jelaskan, kita sebutkan ketika kita membahas hal ini berlaku kepada seluruh yang berkaitan dengan pengakuan-pengakuan hal yang gaib yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, termasuk macam-macam yang tadi kita sebutkan, jenis-jenis yang kita sebutkan melalui keterangan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Juga kita ingatkan masuk di dalamnya bintang-bintang atau ada di berita-berita begitu, ada bintangnya Scorpio, apalagi bintangnya bintang-bintang yang semacam itu. Kalau bintangnya ini, maka itu semua juga masuk ke dalam bahasan ini. Masuk sekali lagi kepada bahasan ini. Dan kita sama-sama ingat, ini bukan main-main, bukan main-main. Artinya ada konsekuensi kalau kita masuk ke dalamnya atau mempercayainya, bahkan hanya sekedar bertanya saja. Kita ingat Nabi SAW menyebutkan
orang seperti itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sama-sama kita ketahui bersama, Nabi SAW menyebutkan, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf, dukun, tukang ramal, orang pintar, ahli nujum, termasuk di dalamnya membaca news, ya, membaca surat kabar, berita-berita berkaitan dengan bintang-bintang. Nah, bintang ini dan itu yang tadi kita sebutkan, zodiak istilahnya, bintang Scorpion, bintang ular, bintang apa begitu, itu pun masuk di sini. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, orang tadi. Fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka orang ini tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi bayangkan, salat kita belum tentu diterima, ya, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan bahwasanya kalaulah aku mengetahui satu salatku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu yang paling baik, paling kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang paling bahagia. Itu kalau ada yang memastikan gitu. Tidak ada yang memastikan satu salat kita, satu rakaat salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah confirm tidak diterima ini. Ya, confirm tidak diterima apabila ini mendatangi, apabila bertanya. Jadi ada dua di sini, ada dua. Jadi man ata arra, ada dua larangan yang ada dalam hadis ini. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf. Nah, arraf kita ketahui ini jenis-jenisnya semuanya tadi. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau apa gitu, ya. Yang penting mengetahui hal yang gaib. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan, diingatkan oleh para ulama berkaitan dengan membaca berita-berita bintang-bintang, ya, zodiak, apalah namanya itu juga masuk kepada man ata arrafan, ya, kecuali kalau kita baca berita kemudian iklannya masuk di situ. Nah, kalau iklannya masuk, nah itu kan kita tidak datang, dia mendatangi. Tapi selama bisa dihapus, ya kita hapus semua. Jangan pula iklannya datang, dilihat. Nah, kalau dia sampai dilihat, ini dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini, walaupun tidak bertanya. Walaupun tidak bertanya. Nah, ini dikhawatirkan demikian. Apalagi kalau sampai bertanya, konsultasi dan seterusnya, nah ini tentu akan orang itu sangat-sangat merugi. 40 hari confirm sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi satu sholat saja belum tentu diterima. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, kahin, tukang dukun, ramal, ahli nujum dan seterusnya, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa ucapan atau ucapan-ucapannya, membenarkan ucapan-ucapan tukang nujum ini atau ahli peramal ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kafir terhadap Quran dan Sunnah. Ini kalau sampai mempercayainya. Hanya sekedar datang saja kita dilarang, kemudian bertanya saja dilarang, konsekuensinya adalah 40 hari sholat kita tidak diterima. Nah, apalagi mempercayainya, ya tentu ini kafir, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu juga kita ingat hadis riwayat Imam Muslim dan juga ya hadis sahih tentunya. Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang seperti ini, kahin, arraf, tukang ramal, ahli nujum dan seterusnya. Nah, ahli nujum dan seterusnya. Kenapa? Karena memang pada zaman jahiliyah dahulu kan orang-orang ahli nujum, tukang ramal ini kan disebut ahli hikmah. Jadi ketika orang-orang mendapatkan masalah, itu biasanya mereka ahlu jahiliyah zaman dahulu pergi bertanya kepada mereka, apa solusinya?
apa yang saya akan lakukan? Nah, itu mereka bertanya di situ. Nah, lalu ketika Nabi SAW telah diutus, orang-orang yang baru masuk Islam atau sahabat-sahabat yang baru masuk Islam bertanya, bagaimana? Apa kedudukan mereka sekarang? Begitu. Nabi SAW mengatakan, laisu bisyai, mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidak memiliki ilmu apapun. Tinggalkan mereka. Ini kata Nabi SAW. Tinggalkan mereka. Ini pernyataan dari Nabi SAW. Tinggalkan mereka. Karena mereka itu tidak ada apa-apanya. Boleh kita sebut sampah. Ya, tidak ada apa-apanya. Dan bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, upah yang mereka dapatkan itu adalah khabith. Ya. Khabith, sangat-sangat buruk, ya, sangat-sangat menjijikkan. Sebagaimana halnya upah-upah yang didapatkan oleh seorang pelacur, upah-upah atau keuntungan yang didapatkan dari menjual anjing, itu juga sama. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan samanul kalbi khabith. Keuntungan dari penjualan anjing itu khabith, menjijikkan. Hasil yang didapatkan itu menjijikkan. Begitu juga wa mahrul baghi khabith. Bayaran, keuntungan yang didapatkan oleh seorang pelacur itu khabith. Begitu juga wa hulwanil kahin khabith. Keuntungan yang didapatkan oleh kahin, arraf dan sejenisnya khabith, menjijikkan. Dan betapa banyak orang-orang di zaman sekarang ya di negeri kita justru malah kaya mereka ya, orang-orang ahli pintar ini, kemudian peramal, dukun, ahli nujum, masya Allah, itu kekayaannya luar biasa. Kenapa mereka kaya? Ya karena mahar istilahnya. Nah, mereka tidak disebut bayaran tapi mahar atau apalah bahasa halusnya. Ya, karena yang datang itu para pejabat, yang datang itu para artis, yang kaya-kaya, ya tentu juhal, ya, orang-orang bodoh. Padahal kalau mereka tahu hadis-hadisnya, dia sangat-sangat takut. Ya. Baru datang saja atau bertanya saja, sholatnya 40 hari tidak diterima. Apalagi bertanya, kemudian mempercayainya. Nah, ini tentu sudah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Jadi ayul khaitul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini permasalahan dimasukkan oleh beliau Imam At-Tahawi sekali lagi ke dalam masalah akidah, sudah jelas kaitannya karena ini adalah hal-hal yang gaib. Dan dibahas secara rinci dalam kitab At-Tauhid karena ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa bahasan ilmu akidah itu lebih luas ya daripada bahasan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid bahasanya itu lebih fokus kepada bahasan tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, tapi tidak dibahas tentang tanda-tanda hari kiamat, tidak dibahas berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya dari bahasan-bahasan akidah yang meluas. Nah, tapi kalau bahasan akidah itu lebih luas lagi, yaitu juga dibahas apa yang dibahas dalam kitab Tauhid, itu juga dibahas dalam masalah akidah. Baik, jadi tadi kita sebutkan bahwa arraf atau kahin dan yang lain-lain atau ahli nujum yang tadi kita sebutkan, itu semua adalah pendusta. Nah, apalagi yang berkaitan dengan sihir, dan ini lebih parah lagi. Dan kalau di Nusantara ini kita temui ini menggabungkan ya semua profesi tadi. Ada sahir atau tukang sihir, sekaligus kahin, sekaligus tukang ramal, sekaligus dukun, paranormal istilahnya. Itu semua menggabungkan. Jadi kalau kita melihat hukum Islamnya, mereka ini sudah pantas ya untuk dihukumi dengan hukum yang sangat-sangat berat dan bahkan bisa sampai hukumannya hukum bunuh. Nah, tapi mau diapakan lagi? Kita tidak hidup di negeri yang diterapkan ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum Islam. Baik itu kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ayyuhal akhwatul akhawat semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, juga kita ingatkan dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis, ya, berbau mistis, berbau sedikit-dikit kaitannya dengan eh, menisbatkan, ya, menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat keadaan fenomena alam, nah, itu mereka menyebutkan karena ini, karena itu, dan itu semua kita telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kita membahas berkaitan dengan arraf, berkaitan dengan ahli nujum dan seterusnya, ya, itu kita ingatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan, "Man qala mutirna binaui kadza wa kadza fadzalika kafirun bil kaukab. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab." Barang siapa yang mengatakan hujan ini turun, ya, hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi, maka itu kafir, ya, kafir terhadapku, mu'minun bil kaukab, dan beriman dengan bintang-bintang. Ini sampai demikian Nabi SAW mengingatkan. Jadi menisbatkan sesuatu kepada makhluk, nah, itu kafir. Ya, tentu dalam hal ini apabila meyakini bintang atau makhluk-makhluk itu menjadi penyebab, ini pernah kita jelaskan, itu termasuk kafir kufur kecil. Tapi kalau udah meyakini bahwa bintang-bintang itu atau makhluk-makhluk lain memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu, menurunkan hujan, mendatangkan bala, mendatangkan kebaikan, tentu ini bukan kafir kecil lagi, tapi kufur besar, kufur yang bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Nah, ini kita ingatkan hadisnya tadi kita sebutkan, man qala mutirna binaui kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Jadi barang siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, maka kafir terhadapku, terhadap ajaran Rasulullah SAW, mu'minun bil kaukab. Nah, dan dia beriman dengan kaukab, mempercayai kaukab sebagai, atau mempercayai bintang-bintang yang menyebabkan hujan itu turun. Nah, ini seterusnya tadi kita sebutkan dan kiaskan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi kita kiaskan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya dukun-dukun ini memiliki kekuatan, memiliki kemampuan sendiri, ya, memiliki kekuatan untuk memudaratkan, memberikan manfaat, ya tentu ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur yang besar. Nah, jadi dengan mengetahui apa yang tadi disebutkan oleh Al-Quran tentang kedustaannya, tentang kesesatannya, apa yang disebut oleh Nabi SAW dan juga oleh para ulama, maka sedikit pun kita tidak ragu, sedikit pun kita tidak takut kepada mereka. Karena ada orang sebagiannya, padahal mereka Ahlussunnah wal Jamaah, masih tetap takut juga kepada si dukun-dukun ini. Nah, baru digertak akan disantet, baru digeletak akan disihir, itu sudah takut. Nah, ini tidak ada ketakutan sama sekali dengan orang-orang seperti itu. Dan kita ketahui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak pernah akan terjadi kecuali atas izin Allah. Sekuat apapun sihir mereka, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin untuk sampai kepada kita, maka sihir itu tidak akan sampai. Ya, kita yakini sihir itu ada. Ya, kita yakini kekuatan-kekuatan jahat semacam itu ada. Tapi juga kita yakini itu semua atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah izinkan? Ya, pernah kita sebutkan itu sebagai istidraj, ya. Sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala makin menyesatkan mereka agar tidak mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kuatkan ilmu, kuatkan akidah, kuatkan tauhid, ya, untuk menjaga diri, menjaga keluarga dari serangan-serangan, dari upaya-upaya ini peramal,
dukun, ahli nujum, orang pintar, garis lurus, putih, hitam, dan seterusnya, ini supaya membentengi keluarga kita. Dan sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, ini makin halus ya, makin halus cara-cara mereka, kemasan mereka, bungkusan mereka itu semakin halus. Namanya kiai dibungkus dengan ruqyah, ya, dibungkus dengan ruqyah, membaca Al-Qur'an, Masya Allah bacaannya fasih, ya, tapi ternyata kahin, tapi ternyata peramal, tipu-tipu. Jadi bagaimana cara kita mendeteksi orang-orang ini? Apakah dia tipu-tipu? Apakah dia benar, lurus, atau dukun, atau bahkan ahli nujum? Ya tentu dengan ilmu. Nah, jadi sudah jelas ya, ada aturannya. Ruqyah sudah jelas. Jadi ruqyah itu adalah cara pengobatan dari bacaan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Dan ruqyah ini sangat simpel sekali, yaitu bisa dilakukan oleh orangnya sendiri, dan itu yang paling utama, kemudian orang terdekat. Tidak perlu pergi-pergi kemana-mana, mencari-cari tukang-tukang ruqyah, malah mencari ruqyah center untuk mencari ustadz-ustadznya. Nah, jadi ketika orang itu mencari, ketika itu peluang untuk terjerumus ke dalam ke dalam ke dalam si peramal, si dukun, si ahli nujum ini sangat-sangat besar sekali. Nah, jadi kalaupun kita mencari orang-orang yang meruqyah, ya tentu kita bertanya terlebih dahulu. Kita bertanya, nih orang benar-benar apa tidak? Ya tentu kepada orang-orang yang kita percayai. Jadi kalau kita tidak bertanya, dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam perangkap-perangkap mereka. Karena tadi kita sebutkan sangat-sangat halus sekali. Sangat-sangat halus sekali. Nah, tapi sekali lagi intinya apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini, kita tidak mempercayai ucapan dukun maupun peramal. Jadi sama sekali. Jadi kalau berkaitan dengan yang gaib, sudah jelas ya, ditanya namanya, ditanya orang-orang dekatnya, itu sudah jelas ciri-cirinya. Kemudian apa lagi? Ada wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu sudah jelas. Kemudian juga lihat praktiknya, gitu. Walaupun ya kita belum sampai ke taraf menuduhnya sebagai peramal, kahin, dukun dan seterusnya, tapi ruqyah yang tadi kita lihat amalannya. Kalau udah ruqyahnya main sentuh, artinya menyentuh perempuan, walaupun konon di sarung tangannya, kemudian ditaruh di tubuh perempuannya, walaupun ada mahramnya di situ tetap tidak boleh. Jadi tidak ada aturan-aturannya. Ruqyah itu adalah bacaan. Ruqyah itu bacaan. Nah, kemudian baru kalau ini orangnya sendiri yang menghapus, mengusap ya badan-badannya. Adapun si peruqyahnya itu sampai menyentuh perempuan, ya, kemudian berdalil mensarungkan tangannya, itu semua menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun itu ya tidak sampai ke taraf peramal ya, tapi bentuk kehati-hatian. Siapa saja yang seperti itu ya kita jauhi. Yang namanya ruqyah ini sangat-sangat simpel sekali. Tidak perlu orang-orang yang Masya Allah ya, ilmunya tinggi konon, bacaannya bersanad konon, tidak. Jadi kita sendiri itu meruqyah diri sendiri, dan bahkan rumah itu sendiri itu bisa diruqyah. Bacakan surah Al-Baqarah itu termasuk ruqyah. Membaca Ayatul Kursi termasuk ruqyah, membaca Alhamdulillah Al-Fatihah termasuk ruqyah, sangat-sangat simpel sekali. Karena sekarang ya, pintu ruqyah ini adalah pintu yang besar ya, pintu besar masuknya si arraf, si peramal, si tukang nujum ini. Kalau mereka dengan pakaian hitam, dengan sabuk hitam, segala hitam, mereka mungkin dicurigai. Nanti dicurigai dia aliran hitam. Nah, sekarang ini aliran putih ya, dengan bawa Al-Qur'an,
dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu sebelum kita terjerumus ke dalam perangkapnya, ya sudah awal-awal kita mempelajari ilmu, ya ilmu bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan berkaitan dengan ruqyah ini. Kemudian selanjutnya ya tentu kita amalkan tentunya. Tadi kita sebutkan amalan ruqyah ini adalah amalan yang paling utama adalah orangnya itu sendiri. Jadi kita ada zikir pagi dan petang, kita ada zikir dari bangun pagi, dari bangun sampai tidur lagi, dari tidur sampai bangun lagi, itu semua lengkap. Nah, ini kita sebutkan agar upaya-upaya mereka memasuki kaum muslimin itu tertutup. Ya, karena sekali lagi, pintu ruqyah ini adalah pintu besar mereka masuk di dunia sekarang ini. Belum lagi konsultasi-konsultasi, ya. Belum lagi seolah-olah mereka memprediksi dengan alasan-alasan yang sangat-sangat halus, ya, sehingga orang apabila tidak memiliki ilmu akan cepat mempelajari, akan cepat terikut dan terjerumus ke dalamnya. Baik, ayul khawaitul akhawat rahimani wa rahimakumullah, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal, kiranya sampai di sini ya bahasan untuk hari ini, bahasan berkaitan dengan dukun, tukang ramal dan sejenisnya dari orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kaum muslimin yang berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dan Al-Imam Al-Laits, ya, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, apa yang beliau sebutkan di sini. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, berkata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, qultu lisy-Syafi'i, aku pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, inna sahibana Al-Laits kana yaqul, sungguhnya sahabat kami Al-Laits, yaitu Al-Laits Ibnu Sa'ad, Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad pernah mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah. Jika kalian melihat seorang yang berjalan di atas air, fala taghtarru, janganlah kalian tertipu dengannya sampai kalian mengecek, ya, sampai kalian mengecek amalannya, apakah amalannya berada di atas sunnah, berada di atas kitab dan sunnah. Jadi jangan tertipu. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Nah, jadi betapa banyak sekarang jenis-jenis keluar biasaan, ya, jenis-jenis kononnya keramat, ya, jenis-jenis hal yang menakjubkan. Nah, bahkan sampai-sampai ada yang bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Betapa banyak ini tukang-tukang sulap. Ya, tadi di awal disebutkan Ibnu Abil Izz, macam yang pertama adalah tipu-tipu. Banyak tukang-tukang sulap, ya, yang akhirnya mereka mengklaim diri mereka seorang ustadz, seorang kiai, jadi manusia banyak tertipu. Jadi intinya apapun yang terjadi, hal luar biasa apapun yang terjadi, bahkan sampai bisa berjalan di atas air, fala taghtarru, jangan kalian tertipu. Sebelum sampai, kata beliau rahimahullahu taala, sampai kalian cek amalannya, apakah dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah apa tidak. Jadi kalau berada benar-benar dalam Al-Quran dan Sunnah, istiqomah di atasnya, berpegang teguh di atasnya, lalu kemudian terjadi hal-hal yang luar biasa, mungkin bisa sampai berjalan di atas air, berarti itu karomah. Berarti itu karomah, bukan istidraj, bukan sihir, bukan tipu-tipu. Tapi ya kita ketahui bersama, kalau yang namanya karomah, itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya, maka orang itu tidak akan dinamakan wali atau tidak akan mendapatkan derajat kewalian kalau dia suka pamer. Kalau suka pamer, suka cari-cari muka, atau bahkan suka untuk agar subscribernya, ya, di YouTube-nya, di Facebook-nya banyak, berarti itu bukan wali. Itu udah confirm tipu-tipu, ya, udah confirm tipu-tipu. Jadi walaupun dia mengatakan dirinya ikhlas,
Nah, ini sengaja disebarkan supaya orang-orang mengambil pelajaran. Nah, itu apanya? Jadi namanya wali Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi padanya, mereka berusaha untuk merahasiakannya. Agar apa? Agar keikhlasannya terjaga, kemudian juga keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi istidraj baginya. Jadi sekali lagi kata para ulama salaf di antaranya Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jika kalian melihat orang yang berjalan di atas air, janganlah tertipu dengannya sebelum kalian mengecek apakah dia berada di atas kitab yaitu Al-Qur'an dan juga berada di atas sunnah apa tidak. Nah, sampai di sini kiranya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Di screen-nya ya. Jadi tiap-tiap kita ada korin. Mampukah korin kita berhubungan dengan yang lain dan memberikan berita-berita yang benar mengenai diri kita? Bolehkah Ustaz jelaskan mengenai korin seperti yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah? Baik, korin itu adalah jin yang menemani kita. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, tiap-tiap kita ada korinnya. Ya, tiap-tiap kita ada korinnya dan korin itu mengajak kepada hal-hal yang buruk kecuali korinku, kata Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala menundukkan korin Nabi SAW sehingga korin beliau SAW selalu mengajak kepada kebaikan. Adapun korin-korin kita nih, jin-jin yang bersama kita ini, itu mereka kebanyakannya mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada keburukan. Lalu tiap-tiap kita ada korin, betul. Mampukah korin kita berhubungan dengan yang lain? Berhubungan dengan yang lain maksudnya apa? Kalau berhubungan dengan jin-jin yang lain, wallahu ta'ala, karena mereka berada di satu lingkungan, satu alam, yang mungkin saja mereka berhubungan dengan korin kita, berhubungan dengan korin kawan kita. Nah, boleh-boleh saja, tidak menutup kemungkinan, karena mereka satu alam. Nah, sekarang para ulama membahas berkaitan dengan apa hukumnya berhubungan dengan jin. Nah, berhubungan dengan jin, apa hukumnya? Baik itu jin muslim atau jin korin, ya, dan seterusnya. Yang sahih dalam hal ini itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh berhubungan dengan jin. Baik jinnya itu mengaku Islam, baik jinnya mengaku korin, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita tidak mengetahui apakah jin itu benar-benar lurus, benar-benar dalam Islam apa tidak. Jangankan jin ya, jangankan jin yang kita tidak melihat seluk beluknya, tidak melihat zatnya secara langsung. Manusia biasa saja, ya, manusia biasa saja, kita tidak tahu zahir atau kita tidak tahu batinnya. Kita tidak tahu apakah dia jujur apa tidak. Itu manusia yang kita lihat ya, apalagi jin. Oleh karena itu kita tidak tahu apakah jin ini benar-benar jin Islam, jin bagus apa tidak. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh. Dan juga kalau kita melihat fakta-fakta sejarah, sahabat-sahabat Nabi SAW tidak pernah berhubungan dengan jin, apalagi minta bantuan kepada jin. Tidak pernah. Jadi peperangan. Betapa perlunya Nabi SAW, betapa perlunya beliau kepada pembantu-pembantu untuk membantu beliau dalam berperang, pembantu-pembantu untuk membantu beliau dalam berdakwah. Nah, tapi tidak pernah Nabi SAW minta bantuan kepada jin. Bahkan Rasulullah SAW mendakwahkan jin itu. Mendakwahkan jin. Jadi Rasulullah SAW itu mendakwahkan jin. Ya, bukan minta tolong kepada jin. Bukan berhubungan dengan jin tanpa tujuan. Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW itu membuktikan hal itu. Jadi jin ini memiliki kehidupan lain, alam lain, kita pun lain. Nah, berbeda dengan ada tidak orang yang menikah dengan jin dan seterusnya. Yang sahih tidak ada ya. Yang sahih tidak ada. Mungkin saja ada jin yang berhubungan dengan manusia, tapi ya hubungan seperti tadi, hubungan gelap, hubungan yang tidak dibenarkan. Apalagi mengklaim diri mereka
membuahkan anak dari hubungannya, itu semua yang sahih tidak ada, karena alamnya dah lain. Alamnya aja. Intinya sekali lagi, ayyuhal akhwat, berhubungan apalagi minta pertolongan kepada jin ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kemudian para sahabat juga membuktikan hal itu, tidak pernah di antara mereka berhubungan, ya, kemudian minta tolong, tidak pernah. Nah, dan juga kita tidak tahu hakikat daripada jin ini. Yang jelas kita imani mereka ada. Korin terutama kita imani itu ada. Nah, tapi untuk minta tolong padanya, kemudian berkomunikasi apabila sepi, ya, untuk curhatnya, curahan hati kepada mereka, ini tidak perlu dan bahkan tidak dibolehkan. Nah, wallahu taala alam. Baik. Ini ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, adakah setelah turunnya Nabi SAW berita dicuri dari langit itu langsung tidak dapat atau dapat tapi lebih sukar? Langsung tidak dapat, disebutkan para ulama langsung tidak dapat. Kenapa? Karena disebutkan tadi kita sebutkan ketika mereka mendekati, ya, setelah Nabi SAW diturunkan, mereka tidak dapat seperti yang disebut dalam surah Al-Jin tadi. Yajid lahu faman yastami'il an. Jadi barang siapa yang berusaha mendengar, mencuri, ya, dari golongan syaitan sekarang, maknanya setelah Nabi SAW turun, yajid lahu shihabar rasada. Jadi mereka mendapatkan meteor, bintang-bintang itu menembak mereka. Jadi boleh dikata tidak dapat. Kemudian lebih sukar, ya tentu karena tidak dapat, ya lebih sukar, ya lebih sukar. Ya, lebih sukar dan tidak dapat. Nah, lebih sukar dan tidak dapat. Jadi wallahu taala alam. Baik. Maka adakah tumpukan jin ke langit itu tidak lagi berlaku? Maksudnya apa nih? Baik. Jadi usaha syaitan mencuri berita ya tetap ada, ya. Tapi ya tadi disebutkan ada bintang-bintang yang menembak mereka. Nah, yang jelas yang confirm jelas lebih sukar. Ya, kalau udah demikian maka mereka tidak dapat lagi untuk mencuri berita-berita dari langit seperti halnya sebelum utusnya Nabi SAW. Maka adakah tumpukan jin ke langit itu tidak lagi berlaku semasa mereka mencuri berita? Apa maksudnya ini? Maka adakah? Baik, tafadhal. Kalau ini bisa pakai suara, ya. Nah. Ustaz. Ustaz, yang soalannya kan berita mereka bertumpuk-tumpuk naik ke langit kan untuk mencuri berita kan, lepas tu di syihab dipanah petir. Betul. Maka benda tu sentiasa berlaku lah. Betul, senantiasa berlaku, senantiasa terjadi. Itu maknanya ada usaha dari mereka. Tetap ada usaha dari si mereka, cuma tetap mereka ditembak, ya, oleh meteor, oleh bintang-bintang. Nah, jadi makin sukar dan hasilnya tidak dapat. Nah, tapi ya namanya jin, ya namanya syaitan, ya tetap mereka berusaha. Jazakallah. Ustaz, ada sedikit, Ustaz. Fadhal. Jika misal tiba-tiba kita merasakan sesuatu, apakah itu bisa kita kita yakini sebagai firasat atau itu bisikan korin? Bagaimana kita merasakan sesuatu gimana contohnya? Ilustrasi. Katakan tiba-tiba ya merasakan sesuatu, apa akan terjadi seperti itu misalnya. Tiba-tiba saja kita merasakan sesuatu gitu. Untuk yang akan datang. Itu kita merasakan sebagai firasat atau itu bisikan korin, bagaimana membedakannya itu, Ustaz? Jadi kalau firasat itu kan ada tanda-tandanya. Yang pernah kita bahas, firasat itu ada tanda-tandanya. Jadi melihat keadaan sekarang, ya berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan, ya contoh ringkasnya corona lah, ya corona, COVID ini. Melihat
banyaknya mati, meninggal, kemudian membaca berita adanya corona jenis British, corona jenis Afrika, corona jenis Indonesia, itu langsung ada perasaannya begitu. Ini sepertinya makin banyak, ke depan makin banyak. Ini namanya firasat. Ya tentu boleh tepat, boleh tidak, tapi yang jelas ini namanya firasat. Nah, tapi kalau tidak ada tanda-tanda di depannya, tiba-tiba saja begitu ya, tiba-tiba saja, ini bukan firasat. Tiba-tiba saja. Tidak ada tanda-tanda, kemudian tiba-tiba saja dia berpikir bahwa nanti akan terjadi demikian. Dia berpikir akan lebih besar nanti, akan lebih menjadi-jadi, akan ini, akan itu. Nah, itu berarti bukan firasat. Ya, tapi kalau berbicara bahasa ya, bahasa kita, bahasa Indonesia, ya itu yang firasat. Namanya firasat kan gambaran ya, firasat, gambaran hati dan seterusnya. Nah, tapi di dalam Islam tentu firasat itu adalah ada tanda-tandanya. Dan pernah kita sebutkan firasat itu kan banyak macamnya. Ada firasat imaniyah sesuai dengan keimanan. Nah, ada firasat yang dipelajari, latihan. Nah, ada firasat dengan pengalaman. Nah, semua itu ada berdasarkan tanda-tanda. Orang beriman, ya, firasat imaniyah. Ya. Ada orang yang baru melihat orang ini, lihat gaya bicaranya kok tidak enak. Gaya bicaranya kok tidak enak ini orang ini. Sepertinya ini orang dusta, bohong. Nah, itu firasat karena melihat orangnya ini bagaimana begitu. Nah, ini firasat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, hati-hati dengan firasat orang beriman karena dia melihat ya dengan nurullah. Nah, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi hati-hati. Nah, karena gaya bicaranya itu ada masuk dalam hatinya, itu namanya firasat. Oleh karena itu orang-orang terdahulu, orang salaf terdahulu hati-hati dalam bicara, memilih kata-kata, begitu. Hati-hati. Nah, supaya apa? Supaya firasat-firasat yang semacam itu tidak muncul. Taib, ala kulli hal seperti itu. Jadi firasat intinya ada ciri-ciri di hadapannya. Tapi kalau tiba-tiba saja dia sedih. Tiba-tiba saja begitu. Lagi minum kopi begitu kok rasa sedih begitu ya. Ditanya, "Kenapa sedihnya?" "Nih kayaknya sepertinya ada sesuatu nih terjadi." "Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi?" "Pokoknya ada aja." Nah, itu bukan firasat namanya. Pikiran-pikiran saja yang menghantui. Nah, mungkin apalah gitu, korin lah, jin lah, apalah gitu. Maka segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada suatu keburukan yang kita rasakan, maka kita doa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Nah, jadi ya Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali darimu. Dan sebaliknya, tidak ada yang mendatangkan kemudaratan kecuali juga atas izin. Nah, wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.